ada komisi si anak, ya kan, siswa di kelas. Dan terakhir dengan apa bergantinya bergantinya. Nah, ada empat. Masih ya Bu. Lanjut pertanyaan keempat, untuk kinerja seperti apa yang dibuat kepala peserta didik pada materi ekosistem di sekitarku, misalnya portofolio, LKPD, proyek atau apa ya Bu? Yang dibuat itu pada peserta didik yaitu memakai proyek, portofolio juga, proyeknya itu. Pertanyaan kelima ya Bu, apa kriteria yang akan dinilai dari hasil kerja peserta didik pada materi ekosistem? Nah, kriterianya itu yaitu keaktifan si anak, keaktifan dalam pekerjaan itu, kerjasama si anak, sudah itu kreativitasnya sama kemampuan dia mereka dalam mencapai masalah. Selanjutnya saya sambung ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu itu untuk menarik perhatian supaya peserta didik ini dapat mengeksplor pengetahuannya serta melibatkan mereka ini dalam uji kerjanya? Untuk diperkatakan si anak itu membuat peran pembelajaran dahulu sebenarnya mungkin, pembelajaran dahulu sebenarnya mungkin, baru memberikan motivasi atau dorongan pada anak, memberikan inspirasi juga. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, situasi apa saja yang dapat melibatkan? Tapi belum tadi juga, kan ada dua tadi, membuat suasana kelas itu menarik mungkin, suasana, dan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang apa yang bisa kita gunakan. Tadi ada tiga lah ya. Ada tiga. Pembelajaran, memberikan motivasi dan Iya. suasana menyenangkan. Ya, benar. Pertanyaan selanjutnya Bu, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik ini untuk mengeksplor pengetahuannya pada materi ekosistem yang kompleks dan yang sangat Ya, mengadakan pembelajaran aktif lah, mengadakan pembelajaran aktif dengan diskusi kelompok agar siswa itu bisa saling bertukar pendapat. jadi kalau aktif enak lah ya. Iya, tidak melakukan satu anak aja, aktif kan dia hidup suasananya. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaannya, bagaimana pendekatan yang Ibu lakukan dalam penyampaian materi ekosistem ini sehingga menghasilkan minat dan keinginan terhadap materi yang Ibu bawakan tersebut? Ibu ambil pendekatan itu kan ada nggak klaim dengan itu menggunakan pendekatan jelajah alam atau jas. Nah, itu yang kita ambil. Ya. Baru pendekatan itu dimanfaatkan dengan lingkungan. Jelajah jas itu lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Baik ada di lingkungan misalnya apa ada yang Nyata ya, yang praktek lah gitu ya. Ya Bu, peluang strategi seperti apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika peserta didik ini mengalami kesulitan dalam proses belajar? strateginya itu kita buat dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menggunakan juga metode pembelajaran yang bervariasi. Tidak monoton ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, apa saja hambatan-hambatan yang menimbulkan kecilnya masalah yang Ibu hadapi saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran, seperti siswa kurang berani untuk menjawab pertanyaan, terus itu rendahnya imajinasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Itu dia ada juga tuh tergantung lingkungan keluarga dan suasana tempat belajar yang kurang kondusif, ya kan? Baru kapasitas intelektual atau kecerdasan anak rendah. Yang rendah ya, emosi dan sikapnya belum labil. Anak sekarang dia sekarang kan emosinya itu. Dia tuh kesulitan dia memahami materinya. Dan itulah dari hambatan. Iya, hambatannya itu. Selanjutnya saya bertanya Ibu. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Ya, kita harus mendekati anak, pendekatan itu mendorong kesalingunannya, pemikiran kritis si anak, dan partisipasi yang aktif pada si anak. Juga dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, serta menerapkan diskusi, yaitu kolaborasi anak. Selanjutnya ya Bu,
tantangan untuk memacu pemikiran mereka, yaitu pemikiran kritis, kreativitas, serta kolaborasi tadi. Yaitu juga dengan menampilkan kemampuan tidak siswa itu dengan cara proyek berbasis tadi ya, dengan masalah-masalah yang ada di sekolah, misalnya di lingkungan kelas kita itu, dengan mengajak siswa untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, juga dengan menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara ibu mempercepat ini dalam eksplorasi pengetahuan dan pengembangan dari buat Yaitu kita bisa dengan menerapkan pendekatan untuk mendorong rasa ingin tahu anak tadi dengan kritis dia tadi serta kolaborasinya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa supaya berpikir kritis tadi, yaitu terlibat dalam diskusi anak, menggali lagi lebih dalam untuk supaya dapat membantu mereka mengeksplorasi pengetahuan secara lebih aktif dan mendalam. Bagaimana kegiatan belajar yang ibu terapkan dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi ekosistem agar sesuai dengan capaian dan tujuan belajar yang telah ibu lakukan? Yaitu yang itu ada 3, yaitu eksplorasi melalui observasi lapangan. Observasi lapangan itu supaya operasi dan pemahaman nyata tentang interaksi antar komponen ekosistem. Misalnya kegiatan siswa diajak ke lingkungan sekitar, lingkungan sekolah itu seperti apa, misalnya mengamati komponen abiotik, biotik, lalu mencari catat interaksi yang mudah mereka lihat di lingkungan itu. Misalnya lantai makanannya, siklus airnya, juga siswa bisa mendemonstrasikan temuan mereka dalam bentuk laporan atau presentasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Lalu, berbasis proyek itu mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif untuk memahami permasalahan ekosistem secara mendalam. Itu yang ketiga, itu kita kasih contoh kegiatan misalnya membuat ekosistem yang sederhana. Ekosistem yang sederhana seperti akuarium untuk memahami dinamika ekosistem itu. Baru yang ketiga tuh, dua aja. Itu ada 3 juga jawabannya. Yang satu, menyiapkan instrumen penilaian diri. Penilaian diri itu yaitu membuat panduan sederhana berupa rubrik atau daftar pertanyaan yang reflektif, seperti apa sudah paham anak itu tadi, apa yang masih sulit dipahami si anak. Baru yang kedua, diskusi terarah tentang evaluasi diri. Tentang evaluasi diri itu yaitu misalnya mengadakan sesi diskusi kelompok. Karena tadi diskusi ya, mengadakan diskusi kelompok kecil atau individu, di mana siswa itu dapat berbagi hasil refleksi mereka. Apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh si anak tadi. Baru yang ketiga, menggunakan penilaian formatif sebagai umpan balikan, yaitu agar memberikan pandangan yang konkret tentang pencapaian peserta didik sejauh mana, sampai mana yang sudah mereka tahu. Berarti ada 3 tadi. Iya, ada 3. Menggunakan penilaian formatif sebagai umpan balikan. Dalam evaluasi diri, hasil pembelajaran, identifikasi diri, dan Di sini cara ibu yaitu satu, menggunakan instrumen reflektif yang berstruktur. Maksudnya itu yaitu memberikan lembar refleksi dengan pertanyaan seperti apa yang terbaik, hal yang terbaik yang ingin kalian pelajari dari materi ini.
si anak yang jelas, yaitu menyediakan rubrik atau panduan dengan pertanyaan refleksi. Udah, baru misalnya apa kesulitan yang saya hadapi, bagaimana saya mengatasinya. Jadi dapat membantu siswa mengevaluasi capaian mereka dengan fokus pada kekuatan untuk pengembangan itu. Baru mengadakan diskusi reflektif yang terpandu, yaitu mengenai sesi diskusi di mana siswa dapat berbagi pengalaman belajar mereka secara lisan, yaitu kemudian diberikan pertanyaan yang mendorong introspeksi tadi, introspeksi dengan supaya gimana ya, seperti apa yang paling membuat kamu bangga dalam pembelajaran ini. Jadi memupuk rasa percaya diri melalui refleksi, memupuk rasa percaya diri. Selanjutnya ya Bu, bagaimana Ibu mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik, tetapi pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya buatnya dengan metode yang sesuai seperti visual, diskusi atau praktek. Jadi itu juga mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik agar lebih dipahami. Jadi pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan evaluasi berkala dengan tertib memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai. Selanjutnya ya, kemudian bagaimana cara Ibu menyesuaikan rencana pembelajaran jika apabila ada perubahan kondisi seperti kemampuan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran ini. Jadi untuk memaksimalkan pembelajaran si anak yang efektivitas tadi, Ibu menyesuaikan rencana dengan kebutuhan siswa yang berbeda, seperti kemampuan dan gaya belajarnya. Jadi misal ini dilakukan dengan misalnya menggunakan pendekatan diferensiasi tadi, baru memberikan pilihan tugas dan memanfaatkan teknologi yang ada di kelas kita inilah. Jadi sesuai dengan gaya belajar, disesuaikan ya Bu. Ya, disesuaikan. Selanjutnya Bu, menurut Ibu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi yang Ibu ajarkan, khususnya pada materi pelajaran ekosistem ini? Nah, yang Ibu ajarkan, Ibu menggunakan metode yang melibatkan interaksi langsung terhadap si anak seperti eksperimen, observasi di alam, dan diskusi kelompok. Jadi di situ Ibu melalui pendekatan berbasis masalah siswa, biar siswa itu dapat menganalisis isu nyata terkait ekosistem dan mencari solusinya. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi jika ada siswa salah dalam memahami konsep materi ekosistem ini? Jadi cara Ibu mengatasinya itu yaitu dengan mendengarkan penjelasan siswa untuk mengetahui bagian mana yang membingungkan si anak. Dan itu baru Ibu memberikan contoh nyata yang lebih mudah. Jadi lebih ke contoh nyatanya. Iya, contoh nyata. Ya, supaya tidak bingung si anak. Selanjutnya Bu, yang terakhir ya Bu ya, bagaimana Ibu mengatur dan mengumpulkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran agar tetap efektif? Ibu perlu merencanakan pembelajaran dengan jelas dan terstruktur. Terstruktur khususnya menggunakan metode yang melibatkan siswa aktif seperti diskusi atau proyek dan memberikan mereka pilihan dalam cara belajarnya. Juga memanfaatkan teknologi dan berumpan balik untuk membangun atur-atur dengan baik di lingkungan ekosistem kelas agar peserta didik tetap fokus dan termotivasi. Oke Bu, baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi ya Bu yang sudah menyempatkan waktu dan sudah memberikan ilmu untuk kami dan penonton podcast ini. Oke, sekian podcast dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebih kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.